Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Alauddin Rashid, mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan jurusan Manajemen. Video ini akan menjelaskan pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan, di mana video ini juga ditujukan sebagai tugas dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diajarkan serta dibimbing oleh Bapak Dr. Hamdani, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, melalui buku yang disusun oleh beliau dengan judul buku Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Manajemen dan Akuntansi. Dalam bab pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk memahami laporan keuangan serta memahami analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan, terdapat metode dalam menganalisis antara lain dengan analisis horizontal, analisis vertikal, serta dengan menggunakan rasio keuangan. Untuk analisis horizontal dapat diartikan sebagai suatu analisis persentase kenaikan ataupun penurunan yang terdapat di dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif. Berdasarkan analisis horizontal, kita bisa mengetahui jumlah pada setiap pos laporan tahun terakhir bila dibandingkan dengan pos yang ada di dalam laporan keuangan sebelumnya. Sedangkan untuk analisis vertikal diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan hubungan pada tiap unsur laporan keuangan dengan total akun di dalam laporan keuangan tunggal. Agar laporan keuangan yang disajikan memiliki arti mendalam, maka perlu dianalisis. Alat analisis dapat berupa rasio-rasio keuangan. Setiap rasio mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing. Selanjutnya, setiap rasio diukur dan diinterpretasikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Rasio-rasio keuangan tersebut antara lain adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, terlain penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Dan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Untuk memahami dalam menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio tersebut, maka dalam buku ini terdapat latihan soal, di mana dapat diketahui terdapat dua data, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dalam data yang tersedia, diminta untuk menghitung serta menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan 1. Current ratio, 2. Quick ratio, 3. Rata-rata perputaran piutang, 4. Rata-rata perputaran persediaan, 5. Asset turnover, 6. Return of investment, 7. Net profit margin. Current ratio. Current ratio merupakan cara penghitungan rasio likuiditas. Penghitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar atau current asset. Untuk menghitung current ratio dengan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liability. Masuk ke dalam perhitungan current ratio. Dari soal yang telah diketahui sebelumnya, kita dapat membuat tabel untuk mempermudah dalam menghitung dengan komponen-komponen dalam menghitung current ratio yang terdiri dari total aktiva dan total utang. Dari soal tersebut diketahui total aktiva untuk tahun 2015 yaitu 13.560 dan tahun 2016 18.300, serta total utang pada tahun 2015 7.000 dan 2016 9.800. Dari rumus yang telah diketahui, maka nilai current ratio pada tahun 2015 yaitu 1,937 dan untuk tahun 2016 yaitu 1,867. Interpretasi dari data tersebut yaitu jika rata-rata industri adalah 1,5, maka
Berdasarkan hasil yang didapatkan, rasio perusahaan PT HZA, perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Selanjutnya, untuk menghitung quick ratio. Quick ratio itu sendiri adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Quick ratio dapat dijadikan acuan yang lebih baik karena berfokus pada aktiva lancar yang mudah diubah menjadi kas. Untuk menghitung quick ratio, yaitu dengan current asset dikurang inventory dibagi dengan current liability, atau kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan current liability. Quick ratio sendiri termasuk dalam liquidity ratio. Dari soal tersebut diketahui komponen untuk total aktiva pada tahun 2015 yaitu 13.560 dan tahun 2016 18.300, dan untuk total utang 7.000 pada tahun 2015 dan untuk tahun 2016 yaitu 9.800, serta persediaan untuk tahun 2015 800, tahun 2016 600. Dari rumus yang telah diketahui, quick ratio tahun 2015 didapatkan yaitu 1,823 dan untuk tahun 2016 1,806. Interpretasi dari hasil quick ratio tersebut adalah jika rata-rata industri adalah 1,5, maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Rata-rata perputaran piutang atau receivable turnover. Rasio perputaran piutang adalah rasio yang dipakai untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau bahkan berapa kali dana yang tertanam dalam piutang, yang berfungsi untuk mengetahui pengelolaan piutang suatu perusahaan dilihat dari tingkat perputaran piutangnya, di mana tingkat perputaran piutang merupakan periode terikatnya modal kerja dalam piutang. Menilai rasio perputaran piutang merupakan suatu pengukuran atas kemampuan dan efisiensi perusahaan yang secara tepat atau tidak dalam menagih piutangnya, bahwa semakin tinggi rasio tersebut maka akan semakin menguntungkan serta menjadi hasil yang baik bagi perusahaan. Rumus untuk menghitung rata-rata perputaran piutang serta receivable turnover itu rata-rata piutang. Untuk mencari rata-rata piutang itu dengan piutang ditambah piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Dan untuk menghitung receivable turnover yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Rasio rata-rata perputaran piutang ini termasuk dalam rasio aktivitas. Untuk menghitung rata-rata piutang serta receivable turnover, dari soal tersebut diketahui rata-rata perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Rasio ini menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Begitu juga sebaliknya. Untuk menghitung rata-rata perputaran persediaan atau inventory turnover dan inventory turnover, yaitu dengan rumus rata-rata persediaan. Persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi dengan 2. Dan untuk menghitung inventory turnover adalah dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan plus adalah 1,21, dan untuk tahun 2016 didapatkan rata-rata piutangnya adalah 725, dan selanjutnya dihitung receivable turnover-nya adalah 1,31. Dan interpretasinya adalah berdasarkan hasil pada tahun 2015 dan 2016, receivable turnover tahun 2016 terdapat peningkatan pada tahun sebelumnya. Rata-rata perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Rasio ini menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Begitu juga sebaliknya. Untuk menghitung rata-rata perputaran persediaan atau inventory turnover dan inventory turnover, yaitu dengan rumus rata-rata persediaan. Persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi dengan 2. Dan untuk menghitung inventory turnover adalah dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan.
Maka dalam soal tersebut didapatkan hasil inventory turnover pada tahun 2015 sebesar 10,59 atau 11 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun, atau selama satu tahun 2015 persediaan tersebut tersedia selama 33 hari. Begitu juga untuk tahun 2016 dapat dilihat hasil perhitungannya di gambar. Asset turnover. Asset turnover diartikan adalah rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk melakukan penjualan dan mendapatkan laba. Untuk menghitung aset turnover, yaitu dengan membagi penjualan dengan total aset. Rasio perputaran aset berbeda-beda pada setiap industrinya dan digunakan untuk membandingkan pada industri yang bergerak di bidang yang sama. Dari soal tersebut didapatkan pada tahun 2015 memiliki nilai yang lebih besar dibanding tahun 2016. Return of investment. Dalam dunia perekonomian, ada yang meminjam dan ada pula pihak yang dipinjamkan. Return of investment merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya potensi rasio keuangan yang diperoleh selama melakukan investasi. Nilai dari return of investment sendiri akan langsung menunjukkan peningkatan efisiensi dan juga keuntungan maksimal. Untuk menghitung return of investment, yaitu dengan net profit after tax dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Maka dari soal tersebut, nilai return of investment pada tahun 2015 didapatkan sebesar 15,6% dan pada tahun 2016 sebesar 17,2%. Nilai tersebut diartikan bahwa nilai keuntungan yang diperoleh pada investasi sebesar dari nilai persentase yang didapatkan. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio profitabilitas yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Untuk menghitung net profit margin, yaitu dengan membagi net profit after tax dengan net sales dan dikalikan dengan 100%. Dan selanjutnya, pada soal tersebut didapatkan net profit margin pada tahun 2015 sebesar 15,1% dan untuk tahun 2016 sebesar 19,7%. Maka disimpulkan dari hasil perhitungan analisis rasio-rasio tersebut dapat diartikan kondisi perusahaan pada 2 tahun tersebut memiliki nilai yang cukup baik, dan dari data analisis tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan untuk mengevaluasi dalam peningkatan kondisi perusahaan di masa yang mendatang, dan juga dapat bermanfaat untuk para investor dalam menilai kinerja dari perusahaan tersebut. Banyak sekali contoh kasus yang terjadi dikarenakan dari kurang optimalnya mengambil keputusan serta menghadapi situasi yang beragam. Maka dari itu sangat penting mempelajari serta memahami suatu teori dan teknik dalam mengambil suatu keputusan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Merupakan keuntungan besar bagi saya dapat mempelajari teori dalam mengambil keputusan yang diajarkan oleh Bapak Dr. Hamdani selaku dosen di tempat saya berkuliah, di mana beliau menyusun sebuah buku untuk mempermudah mahasiswa-mahasiswanya dalam memahami teori pengambilan keputusan dengan perspektif manajemen dan akuntansi, serta menerapkan ilmu yang didapatkan pada dunia kerja. Sekian pemaparan dalam materi analisis laporan keuangan yang terdapat pada buku ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.